Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lolita Madiunanda. Di sini saya akan mempresentasikan terkait fungsi perpustakaan, peran perpustakaan, dan perkembangannya di era digital. Baiklah, masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian dari perpustakaan umum. Perpustakaan merupakan lembaga yang mengumpulkan, mengelola, dan menyediakan berbagai jenis informasi dalam bentuk cetak maupun digital untuk kepentingan pendidikan, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya. Dan menurut Sulistyo Basuki, perpustakaan adalah suatu ruangan bagian dari gedung atau bangunan atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan untuk sistem tertentu untuk digunakan oleh pemakai, bukan untuk dijual. Selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan. Yang pertama yaitu menyediakan akses ke sumber informasi. Perpustakaan itu juga berfungsi untuk menyediakan informasi bagi pemakai, baik informasi cetak maupun informasi digital. Selanjutnya yaitu mendukung proses belajar mengajar. Perpustakaan juga berfungsi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dengan menyediakan referensi yang relevan dengan kebutuhan siswa dan dijadikan juga ruang baca dan layanan bimbingan literasi. Selanjutnya, melestarikan karya ilmiah dan budaya. Perpustakaan berperan dalam mengarsipkan dan menjaga keberlanjutan akses terhadap karya-karya penting seperti skripsi, tesis, disertasi, manuskrip, dan dokumen sejarah budaya bangsa. Berikut yaitu meningkatkan literasi dan minat baca. Perpustakaan turut berperan dalam menumbuhkan minat baca di kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu peran perpustakaan. Sebagai pusat informasi dan pengetahuan, perpustakaan menyediakan berbagai sumber informasi yang mendukung kegiatan belajar, riset, dan pengambilan keputusan. Wadah pengembangan keterampilan digital. Perpustakaan kini menyediakan pelatihan literasi digital dan akses teknologi, menjadikannya ruang belajar keterampilan pada abad 21. Perpustakaan juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan menyediakan akses terhadap informasi dan program pendidikan informal untuk mendukung pembelajaran seumur hidup. Perpustakaan juga berperan sebagai ruang inklusi untuk masyarakat. Perpustakaan menjadi tempat untuk mendukung keberagaman inklusi sosial serta kolaborasi antar anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu perkembangan perpustakaan di era digital. Yang pertama yaitu koleksi yang didigitalisasi, yaitu merubah koleksi fisik ke dalam bentuk digital untuk meningkatkan akses dan pelestarian informasi. Koleksi yang didigitalisasi meliputi buku langka, jurnal ilmiah, manuskrip, sejarah, hingga dokumen arsip. Akses melalui OPEC merupakan sistem katalog yang berbasis web yang memungkinkan setiap orang dapat mencari koleksi uh, melalui website ataupun perpustakaan online. Berikutnya yaitu adanya e-book dan e-jurnal yang menggantikan format cetak. Dengan adanya perkembangan di era digital ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi
melalui perangkat seperti laptop, tablet, dan smartphone. Berikutnya yaitu integrasi teknologi informasi. Perpustakaan modern telah mengembangkan situs web dan aplikasi mobile untuk mempermudah pengguna mengakses katalog, koleksi digital, serta layanan informasi dari mana saja. Selanjutnya yaitu layanan mandiri. Teknologi seperti RFID memungkinkan pengguna meminjam dan mengembalikan buku secara mandiri melalui mesin otomatis sehingga mempercepat pelayanan. Berikutnya yaitu peningkatan aksesibilitas. Perpustakaan berupaya meningkatkan aksesibilitas dengan menyediakan layanan ramah disabilitas dan koleksi dalam berbagai format seperti audiobook, braille, serta tampilan situs yang inklusif. Selanjutnya yaitu perpustakaan digital sepenuhnya. Menyediakan akses digital melalui portal daring yang memungkinkan pengguna mengakses kapan saja dan di mana saja. Kolaborasi dengan database internasional, yaitu dengan cara menjalin kerjasama dengan penyedia basis data ilmiah global seperti ProQuiz, Gestor, EBSCO, dan Science Direct untuk menghadirkan jurnal dan artikel ilmiah berkualitas bagi sivitas akademika. Berikutnya yaitu penggunaan media sosial untuk promosi. Perpustakaan dapat memanfaatkan media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter sebagai alat promosi, penyebaran informasi kegiatan, dan interaksi dengan pengguna. Tantangan bagi perpustakaan digital yaitu yang pertama, kesenjangan digital. Akses terhadap teknologi dan internet tidaklah sama di berbagai kalangan masyarakat, yang menyebabkan kesenjangan dalam pemanfaatan perpustakaan digital antar wilayah kota dan pedesaan, serta antar kelompok ekonomi sosial yang berbeda. Jadi, itu merupakan tantangan bagi perpustakaan apabila perpustakaan ingin menerapkan yang namanya perpustakaan digital, karena tidak semua masyarakat di Indonesia terutama memiliki akses yang sama. Berikutnya, isu hak cipta dan lisensi digital. Pengelolaan koleksi digital harus memperhatikan aturan hak cipta dan lisensi yang ketat untuk memastikan akses konten digital tidak melanggar hak pemilik karya. Jadi, untuk mengadakan perpustakaan digital ini, kita perlu memperhatikan hak cipta dan lisensi pada bahan pustaka yang ingin kita digitalisasikan. Jangan asal comot dari e-book yang ilegal misalnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan peningkatan literasi digital. Pengguna perpustakaan digital memerlukan kemampuan literasi digital yang memadai untuk mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif dan kritis di dunia maya. Jadi pengguna perpustakaan digital ini harus bisa memilah dan memilih informasi yang bermanfaat serta mencari informasi yang efektif yang bisa mereka manfaatkan, dan perpustakaan digital juga harus menampilkan informasi yang akurat, tidak hanya tidak yang membuat para pencari informasi bingung akan apa yang ingin mereka cari, apakah ini informasi yang berbobot atau tidak. Peluang perpustakaan digital yang pertama menjangkau pengguna lebih luas dan fleksibel. Dengan adanya perpustakaan digital ini, jadi pengguna perpustakaan jadi lebih
bisa mencakup lebih luas karena di zaman sekarang eh, hampir setiap orang itu memiliki yang namanya smartphone. Jadi mereka bisa mengakses eh, informasi melalui smartphone yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu menyimpan dan mencari informasi efisien. Jadi dengan adanya perpustakaan digital ini, pencarian informasi lebih efisien. Kita bisa mencari apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, hanya melalui telepon genggam yang kita miliki. Selanjutnya yaitu kolaborasi antar perpustakaan lebih mudah. Dengan adanya perpustakaan digital ini, kita dapat melihat perpustakaan mana saja yang sudah menggunakan atau menerapkan perpustakaan digital, sehingga kita bisa mengajukan kerjasama atau kolaborasi antar perpustakaan. Selanjutnya yaitu implementasi teknologi. Jadi untuk implementasi perpustakaan digital ini ada beberapa yang bisa kita pakai di dalam perpustakaan digital seperti RFID yang memungkinkan pelacakan dan pengolahan koleksi secara otomatis. Jadi meminimalisir resiko terjadinya kehilangan bahan pustaka apabila ada yang meminjam tanpa melalui layanan yang ada di perpustakaan. Selanjutnya yaitu kios atau peminjaman mandiri. Jadi di sini pemustaka dapat meminjam secara mandiri tanpa melalui meja sirkulasi atau meja pelayanan untuk peminjaman dan pengembalian. Dan jadi mengurangi antrian juga apabila kita menggunakan layanan peminjaman mandiri ini. Berikutnya yaitu penggunaan aplikasi Slim atau InListLab. Jadi dengan adanya aplikasi ini juga memudahkan pengguna dalam mencari koleksi yang mereka butuhkan dengan pencarian melalui OPEC. Terus selanjutnya yaitu implementasi berikutnya aplikasi mobile untuk akses katalog. Sekarang perpustakaan menyediakan aplikasi berbasis Android. Seperti yang sudah kita ketahui, Perpusnas juga memiliki aplikasi yang namanya iPusnas. Jadi kita di sana dapat meminjam koleksi hanya melalui HP saja, tidak harus datang ke perpustakaan secara langsung. Berikutnya yaitu pemanfaatan AI untuk rekomendasi bacaan. Sekarang kan udah ada yang namanya artificial intelligence yang bisa kita gunakan untuk mencari bahan bacaan apa saja yang recommended untuk dapat meningkatkan minat baca atau uh, apa bacaan yang sedang populer saat ini itu kita bisa mencarinya melalui AI. Berikutnya yaitu virtual tour perpustakaan. Jadi dengan adanya virtual tour ini kita dapat menjelajahi perpustakaan secara virtual dengan teknologi VR atau virtual reality. Kita dapat menjelajahi ruangan perpustakaan, layanan perpustakaan, dan koleksi secara daring tanpa harus datang langsung ke perpustakaannya. Implementasi berikutnya yaitu digital repository untuk karya ilmiah. Jadi sekarang kita bisa mencari karya-karya ilmiah itu melalui website-website dari perpustakaan yang telah disediakan. Jadi kita bisa mengakses skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal. Dan biasanya repository ini juga berbasis open access. Jadi semua orang dapat mengakses repository ini melalui web dan biasanya juga mereka
mendaftarkan diri mereka untuk menjadi anggota biasanya, untuk dapat mengakses repositori digital ini. Berikutnya yaitu webinar dan kelas daring. Jadi uh, uh, perpustakaan itu menyelenggarakan pelatihan literasi informasi dan kelas daring melalui Zoom, YouTube Live, dan platform LMS guna memperluas jangkauan layanan edukatif bagi masyarakat di berbagai wilayah. Selanjutnya yaitu QR Code untuk informasi buku. Jadi dengan adanya QR Code ini bisa menampilkan informasi lengkap yang ada pada buku, seperti sinopsisnya, pengarangnya, subjeknya, atau video terkait materi pendukung yang ada pada buku. Terakhir yaitu kesimpulan dari presentasi saya ini, yaitu dengan adanya inovasi dan digitalisasi mendorong perpustakaan untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Teknologi juga memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Meskipun adanya perpustakaan digital, namun peran perpustakaan tetap relevan dengan pusat informasi dan pengetahuan. Jadi walaupun adanya perpustakaan digital saat ini, namun perpustakaan yang konvensional juga tetap relevan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Cuma kita harus lebih berinovasi saja bagaimana cara kita untuk menarik minat pengguna agar mereka tetap menggunakan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi. Saran saya yaitu perpustakaan perlu terus berinovasi dan menciptakan layanan yang responsif terhadap kebutuhan pengguna digital. Selanjutnya yaitu peningkatan SDM dan infrastruktur digital. Perlu adanya pelatihan bagi pustakawan dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung layanan digital. Selanjutnya itu bekerja sama dengan institusi pendidikan dan lembaga pelatihan untuk memperluas akses dan memperkaya konten informasi. Mungkin sekian presentasi saya kali ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.